Nah, jumpa lagi dengan saya. Hari ini kita akan membahas materi tentang dampak dan penanganan pencemaran limbah. Adapun tujuan pembelajaran kita melalui materi ini diharapkan kalian mampu menganalisis dampak pencemaran limbah, menganalisis cara menangani pencemaran lingkungan, serta melakukan penanganan limbah di bidang pariwisata untuk menjaga keseimbangan ekosistem dengan tepat. Nah, bagaimana sih caranya? Yuk kita cermati dulu video berikut ini sebelum memulai pembelajaran. Salah satu masalah utama lingkungan hidup adalah polusi atau pencemaran lingkungan hidup. Menurut penelitian, diperlukan jutaan tahun untuk menyembuhkan polusi udara, air, dan tanah agar dapat normal kembali. Sektor industri dan asam kendaraan bermotor menjadi sumber utama polusi udara. Sedangkan polusi air lebih banyak disebabkan oleh tumpahan minyak, hujan asam, dan limbah perkotaan. Dan polusi tanah yang disebabkan oleh limbah industri yang merusak zat nutrisi di tanah yang penting bagi tumbuhan. Selain polusi, pemanasan global juga menjadi isu utama lingkungan hidup. Sayangnya, sebagian besar pemanasan global terjadi karena ulah manusia seperti emisi gas rumah kaca. Efek dari pemanasan global sendiri menyebabkan meningkatnya suhu lautan dan permukaan bumi. Hal ini berdampak mencairnya es di kutub, kenaikan permukaan air laut, dan rusaknya pola alami musim yang menyebabkan bencana alam seperti banjir bandang, bahkan badai salju. Masalah yang dianggap sepele seperti membuang sampah sembarangan, seperti limbah plastik dan limbah rumah tangga juga menjadi masalah besar untuk lingkungan hidup. Tak hanya itu, limbah industri yang sering dibuang ke sungai juga menyebabkan ikan-ikan mati dan menyebabkan hancurnya ekosistem sungai. Polusi, pemanasan global, dan pembuangan limbah merupakan 3 masalah utama lingkungan hidup yang justru disebabkan oleh manusia, termasuk kita. Nah, setelah mencermati video tersebut, kira-kira siapa yang bisa menyebabkan dampak negatif pencemaran lingkungan? Yuk kita analisis yuk. Nah, yang pertama, pencemaran lingkungan bisa menyebabkan sesak napas dan penyakit saluran pernapasan lainnya. Ini disebabkan karena lingkungan tercemar oleh karbon dioksida atau karbon monoksida ke udara. Nah, karbon monoksida ini bersifat radikal yang bisa berikatan dengan hemoglobin darah sehingga menyebabkan kita sesak napas dan sampai mengalami kematian. Efek lain yaitu bisa menyebabkan efek rumah kaca. Dampak negatif berikutnya adalah meningkatkan lubang ozon. Jadi gas klor, fluor dari AC atau pendingin ini bisa menyebabkan lubang ozon menipis atau bahkan semakin berlubang. Akibatnya adalah sinar ultraviolet itu akan semakin banyak ke bumi. Nah, sinar ultraviolet ini bisa menyebabkan kanker kulit dan merusak lingkungan. Masuknya limbah-limbah atau cairan ke sungai ini bisa menyebabkan sungai atau bahkan lautan itu menjadi tidak sehat lagi dan pemandangannya pun menjadi tidak indah lagi. Nah, bayangkan jika kita mengkonsumsi minuman atau air dari sungai yang tercemar ini bisa menyebabkan penyakit kulit, bahkan tipus dan kolera. Tidak hanya itu, pencemaran limbah ke sungai atau ke perairan ini bisa menyebabkan biota air laut itu mati, sehingga menyebabkan kepunahan. Penggunaan insektisida ke persawahan
yang nanti bisa jatuh ke atau mengalir ke perairan. Ini bisa menyebabkan terjadinya eutrofikasi pada perairan, yaitu meledaknya pertumbuhan gangga atau alga yang bisa menutupi perairan sehingga sinar matahari tidak bisa menembus ke dalam perairan dan menyebabkan fitoplankton itu tidak bisa memproduksi oksigen. Akhirnya oksigen berkurang. Tak hanya itu, insektisida atau bahkan mungkin pupuk anorganik yang digunakan di persawahan itu bisa menyebabkan rusaknya struktur tanah dan tanah menjadi gersang bahkan tidak subur lagi. Tanah gersang dan tidak subur ini bisa menyebabkan kekeringan dan kekeringan ini bisa meningkatkan resiko kebakaran. Lantas, apa sih yang bisa kita lakukan untuk menangani pencemaran limbah ini? Betapa indahnya terumbu karang atau biota laut jika perairan itu bebas dari polusi. Tak hanya itu, jika lingkungan bersih, kita pun akan hidup sehat. Tak ada penyakit dan tidak ada yang namanya efek rumah kaca atau pemanasan global. Lantas apa yang bisa kita lakukan untuk mencegah pencemaran lingkungan ini? Hampir sebagian besar pencemaran lingkungan disebabkan oleh sampah atau limbah. Mengolah sampah dengan benar, ini bisa membantu untuk mengurangi pencemaran lingkungan. Jangan membakar sampah sembarangan, karena gas yang dihasilkan ini bisa menjadi polusi di udara. Sampah atau limbah pun tidak boleh juga dibuang ke perairan, contohnya ke laut. Nah, yang terjadi adalah kita bisa bayangkan putri-putri duyung yang cantik ini menjadi tidak bisa nyaman di tempat tinggalnya, bahkan bisa menyebabkan kematian pada biota laut lainnya. Lantas, apa yang bisa kita lakukan untuk mencegahnya? Kita bisa melakukan 3R, yaitu reduce, reuse, dan recycle. Reduce yaitu mengurangi penggunaan bahan atau barang yang dapat menyebabkan penumpukan limbah, contohnya alat plastik. Reuse yaitu menggunakan kembali barang-barang yang masih bisa digunakan untuk keperluan rumah tangga atau keperluan yang lainnya. Misalnya botol-botol kita gunakan untuk menanam tanaman. Kemudian R yang berikutnya adalah recycle, yaitu mendaur ulang limbah atau sampah menjadi bahan atau barang yang bisa bernilai ekonomi yang tinggi alias bisa dijual. Misalnya plastik kita gunakan untuk membuat tas plastik atau bahkan untuk kerajinan tangan yang lainnya. Nah, jangan pernah membuang limbah cair atau limbah air itu ke sungai atau ke laut, tapi olahlah terlebih dahulu dengan sistem penyaringan yang maksimal, seperti misalnya menggunakan arang aktif. Nah, arang aktif ini bisa menyerap zat racun atau karsinogenik yang ada di limbah cair sehingga hasilnya adalah air yang dihasilkan itu bisa menjadi bersih dan bebas dari zat-zat berbahaya. Nah, sampai di sana, sudahkah dipahami materi dampak dari penanganan limbah? Selamat belajar.